Hai Maxians, kembali lagi bersama kita di Maxi Mood On. Saya Min Max Sydney dan aku Angela dan aku Fajar. Kita hari ini bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai lah. Minggu lalu sebenarnya episode mereka udah tayang sih guys, gitu ya. Maxi Mood On akan tayang setiap 1 minggu sekali. Dan biasanya kan kita panggilin warriors gitu ya, internal kita. Tapi hari ini spesial karena kita lagi recording di Jakarta. Kita undang 2 Maxians ini yang rajin ke kantor Pakuan Tower Jakarta. Gitu sih. Nah kalau untuk topik hari ini nih, kalau minggu lalu kita ngomongin tentang pengambilan keputusan ya. Minggu ini kita ngobrolin apa yang enaknya? Mungkin lagunya Niji kali ya. apa tuh? Salah, itu kelas depan. Baru banyak itu Kak. Salah satu liriknya Mimpi. Coba kamu nyanyi dong. Mimpi ada. Stop. Oke, ya, cut. Enggak. Ya kita mau ngomongin tentang mimpi kali ya. Pernah gak sih kamu mimpi setiap malam? Mimpinya hitam sih. Kebanyakannya hitam. Itu yang berat itu ya? Iya. Enggak, ini kita langsung ngomongin mimpi lah. Apa sih mimpi kalian dari kecil gitu lah? Kalau aku sendiri mimpi aku tuh dari kecil banget kan. Mungkin kalau kita pas masih kecil kayak pengen mimpi aku pengen jadi dokter, pengen jadi polisi itu common gitu sih, ya. benar-benar. Betul banget itu kan kayak masih anak kecil banget kan. Terus setelah aku banyak dewasa, aku berpikir aku pengen bermimpi sebagai ini, jadi pengen menjadi seorang UX designer Kak. Oh, Iya. Kenapa kok bisa terbentuk mimpi itu? Karena Sebentar kita hold dulu. Oke, Dio mau pulang, sebentar cut ya Keji. Hati-hati ya, sampai besok. Kita lanjut lagi. Tadi ngomongin apa? mimpi Mimpi. adalah kunci. Iya. Jadi 1 jam ini. Sorry, Keji kepotong satu. Tadi itu apa Oh ya? ya, kenapa kan bisa mempunyai mimpi itu? Dari pilot, kenapa tiba-tiba jadi UX designer? Nah, jadi itu sekarang kan dunia digital yang penuh dengan perkembangan ya Kak ya. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa yang aktif itu bagaimana kita pengen mengembangkan bahwa Indonesia ingin maju gitu loh Kak. Jadi kan di dunia digital itu perlu namanya desain yang terampil dan efisien lah buat semuanya gitu kan. Jadi semua orang menyukainya. Itulah mengapa aku suka untuk membahagiakan orang. Jadi aku ingin menjadi seorang UI designer dari desain yang sudah aku pelajari. Oh, nice. Suka membahagiakan orang loh. Yang mau bahagia hidupnya coba deketin Fajar. Iya. Nomornya ada di bawah ini. Pintar ya. Oke, kalau kamu apa Jul? Kalau aku sih dulu sama kayak Fajar, masih kecil pengen jadi dokter, tapi ternyata Oh iya. tidak terwujud. Terus bahkan pas SMP SMA pengen banget jadi CEO. Oh, Pengen banget, wajar sih pengen itu. ngebangun perusahaan dan bisa mempekerjakan banyak orang gitu kan. Tapi ternyata itu sulit gitu kan. Pernah bangun usaha tapi? Udah pernah. Oh, apa tuh? Aku dulu itu bikin snack, Oh, namanya Ganda Snack. Cuman itu enggak berlanjut. Coba ceritanya panjang dong supaya saya nggak tanya Iya terus. sih. Jadi Ganda, aku itu buat snack sama teman-teman aku, teman-teman kuliah. Itu kita bener-bener niatan mau buat satu snack, tapi itu nggak jadi karena pada sibuk sama tugasnya masing-masing, nggak ada waktu untuk ngeproduksinya lagi gitu. Oh, tapi sudah sempat dapat omset belum? Udah sempat dapat omset. Terus ditutup. Kamu nggak mau beli? Udah Ya, tutup. tutup, Kak. Beli apa? Dia beli mereknya aja di Kita beli mereknya. resepnya. Beli tempatnya aja deh, bisa nggak? Aduh, Oh, Rumah jadi teman emang saya. banget sayang banget ya. iya. Jadi sekarang mungkin cita-cita saya mau jadi direktur aja. Oh, dari direktur. Oke sih, nggak ada yang masalah sih jadi mimpinya itu. Jadi menurut kalian 5 tahun yang lalu sama 5 tahun ke depan itu 5 tahun. 5 tahun kemudian berarti berubah gitu ya mimpinya. Berubah. Tergantung zaman. Tergantung mood nggak? Tergantung nontonan saya sih. Ini sangat tidak menginspirasi ya guys. Tergantung mood mengganti mimpi itu sangat jelek. Tidak. Tetap mau sukses. Oh, oke. Berarti bisa berubah mimpinya gara-gara Tergantung banyak faktor sih. Kayak misalnya kan awalnya aku mau jadi CEO, terus masuk ke Maxi Academy, terus kayak mempelajari banyak berkaitan dengan digital marketing. Kayak aku mikirkan, wah kalau jadi direktur enak juga nih gitu kan, bisa ngebangun perusahaan, terus bisa ngemarketingin banyak orang biar orang tahu gitu produk apa yang kita punya. Seru aja gitu. Seru gitu ya. Kalau aku sendiri tuh kenapa aku cerita kayak gitu ya, karena ya itu yang tadi aku bilang, karena kan kita kalau misalkan ingin membahagiakan orang tuh bisa banget nih buat kayak
belajar dari awal sampai akhir kan, contoh kayak belajar di Maxi Academy gitu kan, kita Kebanyakan iklan sponsor ini. kan emang itu juga Kak. Oh bukan, ini memang Pirni mau ngajak ngobrol aja. Oh bilang aja gitu. Jadi Kamu curiga. jadi tuh yang penting tuh bagaimana kita bisa bahagiain orang ya dengan cara mendesain sih Kak, menurut aku gitu kan, karena apalagi aku sendiri suka dengan hal-hal yang dimana itu hal-hal baru gitu loh Kak. Jadi aku suka men-trigger diri aku sendiri buat bisa ya mendapatkan kebahagiaan di situ, contohnya ya menjadi mimpian tadi jadi seorang UX designer itu sih Kak paling. Oke, tapi tadi saya ada nangkap satu hal sih waktu dia ngomong ketika gambar itu bisa maksudnya buat orang terinspirasi gitu loh. Karena saya pernah gini, saya dulu kan buat video, saya buat untuk testimoni gitu lah. Jadi ada satu perusahaan kosmetik gitu ya, dulu dia tuh mempekerjakan kayak contohnya suster nanny gitu kan. Dulu kan suster yang rawat anak kecil, terus tiba-tiba dia jadi manajer. Gitu loh. Jadi memang dia membangun manusia gitu loh perusahaan ini. Nah terus waktu saya bikin video itu ada yang nge-komen gitu loh, wah saya awalnya nggak semangat hidup, jadi nonton ini jadi semangat hidup. Dari situ memang benar gitu loh. Walaupun kita kerjanya visual, kadang kita kerjanya menurut kita cuma konten-konten konyol gitu, tapi itu ternyata bisa bantu orang loh. Kayak kamu bilang desain itu mungkin dari apa, kamu gambar gunung sama matahari. Sama sawah Kak, yang paling gampang kan. Iya udah itu. Itu bisa memberkati orang. Ada nggak pengalaman kayak gitu serupa? Maksudnya kayak kamu berkarya apa, terus orang datang ke kamu kayak thank you ya, gambarmu ini menyelamatkan aku. Tidak boleh tipu-tipu, kalau tipu-tipu saya. Kalau itu ada sih Kak, jadi kan aku kan di kampus sering banget kayak minta poster gitu loh Kak. Minta, Jar tolong buatin poster, Jar tolong buatin desain gitu kan. Nah dari situ aku merasa wah ini kesempatan aku nih buat membahagiakan dia gitu loh Kak. Jadi dari desain yang aku buat itu pasti akan membuat dia senang dengan hasil yang udah aku buat gitu kan. Oke. Kalau kamu ada nggak pengalaman serupa gitu lah? Mungkin kalau itu belum ya, cuman aku kalau orangnya tipe yang pendengar, jadi kalau misalnya iya kalau teman-teman ada masalah itu kayak pada datangnya ke saya terus kita makasih Angel dengan lu ngedenger gini kayak gue lebih ringanan gitu. Iya. Terus kamu curhatnya ke siapa kalau gitu? Iya. Nah, dia butuh psikolog. Jadi Angel nih sering dengar cerita orang, tapi Angel nggak tahu cerita kemana. Ke Tuhan saja dengan berdoa. Jalur langit tuh ya, jalur langit. Kok langit sih? Iya jalur langit ya benar. Jalur. Iya jalur langit. Jalur angin aja gimana? Terbang ntar doanya. Jalur tanah, jadi avatar. Saya jadi ingat video TikTok. Coba editor munculin dong. Tahu kan yang avatar yang pengendali. Kayak main air gitu ya kayak yang di pantai yang orangnya kakinya ketancap nih pasir terus goyang. Oh kayak boneka jalan gitu ya gitu. Wajar gak diniatan gitu biar dieditin. Waduh gitu nih. Oh, tapi apa sih usahamu supaya mencapai jadi boneka angin itu? Salah dong. Apa sih usahamu buat mencapai mimpi itu lah? Oke, kalau aku sendiri, kalau misalkan pengen jadi boneka angin, maksudnya UX designer gitu ya. Itu yang pasti kita jangan takut untuk mulai. Loh, usaha apa yang kamu lakuin kok jangan takut untuk mulai? Iya bener. Usahanya apa? Contoh. Oh, usaha. Iya, maaf. Astaga, ini loh guys, contoh yang actionnya lebih cepat daripada mikirnya. Jadi usaha yang aku lakuin. Setuju nggak kamu? Setuju. Jadi usaha yang aku lakuin tuh yang pasti belajar nol dari awal gitu kan, kayak kita mencari tahu dulu nih hal-hal apa aja sih yang ada dalam dunia ini gitu kan. Contohnya kalau misalkan gimana yang kamu lakuin deh? Kalau misalkan belajar pengen nolnya gimana? Betul. Kalau misalkan pengen belajar desain ya cari tahu itu kayak wah bagian-bagian kecilnya apa aja gitu kan. Apa sih desain itu, apa sih UX dan sebagainya gitu kan. Nah, terus setelah kita belajar di situ kita kembangin dengan praktikumnya. Jadi ada teori ada praktikum di mana setiap orang kan punya berbeda-beda, tapi kalau aku sendiri itu aku pengen setelah aku materi langsung ke praktikum, jadi ada real case, real hasilnya gitu. Oh, pengen real case-nya gitu. Betul. Nah, kalau aku karena berkaitan dengan digital marketing mungkin research dulu nih kira-kira dari perusahaan-perusahaan yang mau aku kembangin itu gimana, terus misalnya di perusahaan A itu adanya apa, di perusahaan B itu adanya apa, dan di mereka berdua nggak ada apa, itu mungkin bisa ditambahin di kita, jadi kayak bisa membangun gitu loh adjustmentnya. Oh, I see. Keren. Nah, tadi ngomongin bentar. Tadi kan ngomongin tentang usahamu untuk mencapai mimpi itu. Tapi ada nggak support system yang di balik itu semua lah gitu? Karena saya percaya nggak mungkin kamu lakuin itu semua sendiri. Betul Kak.
Kalau aku sendiri support system aku tuh yang pasti orang tua. Gitu kan. Orang tua benar-benar kayak men-support kita dari awal, dari bayi malah ya, dari bayi sampai sekarang kita bisa bertumbuh sekarang ini, itu pasti dari support orang tua dan juga gitu kan. Dan juga kalau sekarang ini aku dapat support system dari kakak mentor gitu. Ini terlalu Jangan banyak. nge-fly dong Oh. Mimin. Kakak mentor tuh benar-benar kayak ngeliatin kita gitu kan, bagaimana kita berproses dari awal sampai akhir, dan sampai sekarang kita bisa sampai ya udah 3 bulan lamanya gitu kan. Dan aku kerasa mentor tuh ngebantu banget gitu kan dalam hal-hal sebagai support system aku di sini. Oke, tapi jangan salah lo ya, maksudnya banyak salah artiin kok. Maksudnya kayak mentor itu dipikir kayak apa ya, ya Neni itu ngajarin kamu jalan. Enggak, kita tunjukin caranya. Bukan kita kayak langsung ayo berdiri set gitu, enggak. Tapi kita kayak ya caranya berdiri itu gini loh gitu. Betul kayak gitu Tapi kan. enggak teraplikasi buat bayi lah ya. Bayi mana ngerti petunjuk gitu. Nah, kalau kakak mentor juga kalau kita kesusahan kayak Oh, gitu it's kasih mulai nih. petunjuk gitu kan. Mulai nih. Kalau ada masalah dalam tugas juga. Oh itu kan tugas dibantu. kita memang. Iya. Ya, karena ya kakak-kakak di sana bukan saya ya, enggak. Mereka tuh pakai hati gitu guys. Kita Hati apa berarti sih? dibesarkan sepenuh hati. Oh, Iya. Udah kayak Langsung iklan. Langsung. Masuk. Nah, kalau kamu gimana? Support systemmu siapa aja? Mungkin benar sama kayak Fajar, super system pertama pasti keluarga ya, karena kan Oke. itu mendukung. Core apa intinya gitu? Iya, inti dari tombak kita lah. Terus habis itu yang kedua itu dari teman sahabat terdekat. Itu sangat membantu sih, karena ketika kita ada masalah atau apa selain keluarga itu pasti kita juga cerita ke sahabat dong, kita solusinya kayak gimana. Terus habis itu yang ketiga seperti yang sama Fajar itu adalah kakak mentor gitu sih. iklan dikasih gitu guys. Iklan. Di luar prediksi BMKG. Itu ada yang Saya kira masuk. dia masuk. Masa kan dia baik lagi di bawah. Ya siapa tahu kan? Kalau kan dia udah dimarahin. Oh, beneran. Benar. Are you shooting mas? Sorry. Kenapa saya jadi kayak Batak ini? Oke. Eka belum mana nih? Ada lagi nggak kira-kira yang kita mau sharing banyak lagi nih terkait di sini gitu? Gak kan? ada sih. Ya, baru mau Sedih. mulai lagi. Ya nggak. Gini kita ngomongin tentang yang realistis ya. Maksudnya dalam mencapai mimpi itu kalian berdua merasa lah sudah sampai mana kalian saat ini. Maksudnya kan kita perlombaan lari 1 kilometer lah. Nggak mungkin ya 5 kilometer gitu. Mungkin kamu sekarang sudah di kilometer kedua atau mungkin kamu sudah di kilometer 3 dalam mencapai mimpimu gitu. Tapi yang realistis aja. Maksudnya kita tahu bahwa untuk mencapai sesuatu kan butuh waktu. Contoh kayak oke, saya mau ikut mendaki gitu kan. Mungkin kamu sekarang sudah sampai latihan fisik gitu. Kalau aku sih sekarang itu baru sampai latihan fisik ya, karena kan udah baru ditempa dulu kan ilmu-ilmunya diambil dulu. Kira-kira ya buat kedepannya itu kayak gimana. Nah, mungkin sekarang itu saya baru 1 kilometer. Oh, dari berapa? Dari 0. Lah. Jadi Jadi 1/0. iya 1/0. Dari 0 kilometer saya baru 1,5 kilometer. Oh, tapi tujuanmu sampai kilometer ke berapa? Itu kilometer ketiga, udah setengahnya. Oh, Oh, gitu. paham. Paham kan? Oh, jadi goalsnya kecil. Iya. Kecil. Oh, oke. Jangan mengharapkan yang besar dulu, karena dari yang kecil lah itu kita bertumbuh, ya kan? Setia dong cara kecil. Iya. Sih. Anda. Kalau aku sendiri paling kita ibaratkan sebagai eskalator kan. Oke. Eskalator kan tinggi itu ya, 1 lantai gitu kan. Nah mungkin aku sekarang lagi di tahap mau ke di atas tapi belum sampai di atas Kak. Jadi masih Jadi mana tuh? jadi kira-kira mau nyampe lantai 1 ini contohnya, tapi masih di nge-stuck gitu Kak. Jadi aku masih di situ, masih berproses lah. Tapi kalau kita ibaratkan eskalator itu pasti kita akan berproses dan pasti akan sampai di lantai 1. Jadi kita pasti akan berhasil meraih hal yang kita inginkan. Gitu Kak. Let's see. Oke. Oke, teman-teman udah semua nih ya kan sesi. Saya hostnya. Oh iya benar. Tadi katanya mau nyambungin. Iya maaf. Itu keren. Iya itu kan. Nggak lain kali ya, coba kita undang Maxnya jadi host. Ide bagus kan? Ya? Aduh, boleh tuh idenya. Terus undangnya kita ya? Wih, Kita Jadi tanya-tanya orang ini suka kakak ngomong. mentor. Orang ini suka ngomong. Iya. Pertanyaan yang berkualitas loh ya, ini sungguhan. Coba ini surat terbuka untuk Kak Caca. Dia bagian planning. Terus nanti kita tanya-tanya ke mentor gimana sih bener. kesan dan pesannya selama jadi mentor. Ya Kalau- biasa aja. Enggak. Aduh, masa biasa aja. Enggak dong.
Oh ini nanti ya, jawabannya nanti ya. Nanti tunggu sesi. Kalau aku mau nanya gini Kak, jadi tuh Kakak mentor tuh kalau ngajar kita tuh ada perasaan apa sih? Oh, kesel. Gitu. Aduh, Waduh, langsung dipoin kesel gitu ya. karena di chat terus ya. Apa sih? Enggak sih, enggak. Kita malah seneng kalau ada yang aktif. Mm. Sungguhan ini dari hati. Kalau tadi pertanyaan dia, tadi kamu tanya apa? Lupa. Ya udahlah gitu intinya. Oke, thank you semuanya. Hari ini kita semua ngomongin tentang mimpi, tapi bukan mimpi sebelum tidur ya. Nah, itu adalah mimpi yang pasti bakal kita raih bersama-sama, Mexian. Iya, raih bersama ya. Jadi kita mau lihat semuanya grow. Karena gini, yang kita butuhin itu bukan kalian join ke bootcamp, tapi kita mau lihat kalian tuh bisa mencapai tujuan itu loh. Nah, Paham kan, sampai kilometer keberapa, itu yang membuat kita tuh benar-benar bangga, senang, terima intern, nanti bisa support kalian jadi direktur, jadi UX designer. UX designer. Amin. Gitu deh. Oke, kalau gitu that's all from today. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. Serta share. nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yeay, jadi Maxi on, ini Maxi apa? Oh, Maxi Mood On akan muncul setiap 1 minggu sekali pada hari dan Ada jam. Oke. Thank you. Bye bye Maxians. Bye-bye.